Selamat pagi buat kita seluruhnya. Topik kita pada pagi hari ini tentang refleksi pencerminan bagian ketiga. Oke, pada hari Kamis yang lalu kita sudah membahas pencerminan terhadap garis Y sama dengan X dan Y sama dengan min X. Nah, sekarang bagian ketiga, C1 refleksi terhadap garis X sama dengan H. Berarti garis-garis yang sejajar dengan sumbu Y. Ya. Oke, ini gambar. Sumbu X, sumbu Y. Ini garis X sama dengan H. Titik P, X, Y. Cerminkan ke garis X sama dengan H. Berarti P aksen, X aksen, Y. Berarti yang berubah di sini hanya X aksennya, sedangkan Y-nya tetap. Dari gambar diperolehlah bahwa titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis X sama dengan H. Dan diperoleh bayangan titik P aksen, X aksen, Y. Jadi X-nya berubah, Y-nya tetap ya. Dari gambar, PL sama dengan H kurang X. Berarti H dikurang X. Dan LP aksen sama dengan H kurang X. Kenapa? Karena jarak titik ke cermin sama dengan cermin ke bayangan. Itu kan. Sehingga jarak P aksen sama dengan 2 kali H kurang X dalam kurung. Karena sama tadi jaraknya kan. 2 kali H kurang X dalam kurung. Absis titik P aksen. Absis itu adalah X. Absis titik P aksen adalah X aksen yang dinyatakan dengan persamaan. Berarti X aksen sama dengan X ditambah 2 kali H kurang X dalam kurung. Karena ini tadi kan titik P X. Ini tadi 2 kali H kurang X. Berarti atau X aksen sama dengan X tambah 2H kurang 2X. Berarti X aksen sama dengan X kurang 2X min X. Berarti X aksen sama dengan 2H kurang X. Dengan demikian, bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis X sama dengan H adalah titik 2H kurang X, Y. Maka X, Y tanda panah M, X sama dengan H, maka bayangannya 2H kurang X itulah X aksen, Y aksennya tetap Y. Atau dalam bentuk persamaan matriks dibuat bentuknya X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0, 1 kali X, Y tambah 2 kali H0. Jadi kalau kita perkalikan ini, nanti hasilnya 2H kurang X. Kan? Ini kan min X tambah 2H. 2H kurang X. Ini kalikan Y tambah 0, Y. Nah, jadi di mana X aksen sama dengan 2H kurang X dan Y aksen sama dengan Y. Kita lanjutkan untuk materi yang berikutnya, yaitu C2, refleksi terhadap garis Y sama dengan K. Jadi garis-garis yang sejajar dengan sumbu X, itu ya, Y sama dengan K. Tadi garis X sama dengan H, garis-garis sejajar dengan sumbu Y. Oke, baik, ini garis Y sama dengan K. Ini titik P, X, Y. Cerminkan P aksen. Berarti X, Y aksen. Sedangkan di sini absis tetap ordinat yang berbeda. Oke. Dari gambar diperoleh bahwa titik P, X, Y direfleksikan terhadap garis Y sama dengan K. Dan diperoleh bayangan titik P aksen, X, Y aksen. Jadi X-nya tetap, Y yang berubah ya. Nah, sekarang kita mau mencari harga Y aksen ini. Nah, dari gambar PM. PM sama dengan K kurang Y. Dan MP aksen sama dengan K kurang Y. Karena kenapa? Jarak PM cermin ke bayangan sama. Nah, jadi kan jarak PP aksen sama dengan 2 kali K kurang Y dalam kurung. Ordinat, jadi ordinat yang berubah. Ordinat titik P aksen adalah Y aksen yang dinyatakan dalam persamaan. Y aksen sama dengan Y tambah 2 kali K kurang Y dalam kurung. Atau Y aksen sama dengan Y tambah kita kalikan 2K kurang 2Y. Y kurang 2Y min Y. Berarti Y aksen sama dengan 2K kurang Y. Inilah harga Y aksennya. Dengan demikian, bayangan titik X, Y oleh refleksi terhadap garis Y sama K adalah titik X. Jadi X aksennya tetap X, 2K kurang Y. Inilah harga Y aksen. Maka secara bentuk pemetaan X, Y tanda panah M, Y sama K, X, 2K kurang Y. Atau dalam bentuk matriks X aksen, Y aksen sama dengan 1, 0, 0 min 1 kali XY tambah 2 kali 0K. Di mana X aksen sama dengan X, Y aksen sama dengan 2K kurang Y. Jadi kalau kita perkalikan ini, kembali ke sini ya, itu maksudnya. Ya, sebagai contoh soal, untuk memantapkan rumus-rumus tadi ya. Yang pertama,
Diketahui segitiga ABC, di mana titik A 4,6, titik B min 5,2, dan titik C min 3,4. Ditanya bayangan titik tersebut jika dicerminkan terhadap yang pertama garis X sama dengan 2, yang kedua garis Y sama dengan min 2. Baik, kita jawab yang pertama. Untuk garis X sama dengan 2. Oke, kita buat bentuk yang pertama. X, Y, tanda panah. M, X sama dengan H. Jadi ini tadi rumusnya kan. 2H kurang X kurang Y. Baik, kita cari bayangan dari setiap titik. Titik A 4,6. MX sama dengan 2. Berarti A aksennya berarti hanya 2 kan? 2 kali 2 kurang 4,6. Sedangkan Y-nya tetap. Berarti A aksen 0,6. Titik B min 5,2. Berarti B aksen 2 kali 2 kurang 5,2. Berarti 4 kurang 4 tambah 5, 9,2 B aksennya. Titik C min 3, min 4. X sama dengan 2 tadi kan. Nah, berarti 2 kali 2 kurang dalam kurung 3, min 4. Berarti 2 kali 2, 4 tambah 3, 7, min 4. Itulah C aksen. Maka A aksen 0,6, B aksen 9,2, C aksen 7, min 4. Inilah percerminan terhadap garis X sama dengan 2 dari segitiga tersebut. Nah, sekarang yang kedua, garis Y sama dengan min 2. Berarti Y sama dengan K. K-nya min 2 ya. Jadi bentuk matriks MY sama dengan K. Berarti X aksen, Y aksen, 1, 0, 0 min 1, XY tambah 2 kali 0 K. Jadi kita buat ini cara yang kedua, cara bentuk matriks. Ini cari cara pemetaan. Maka kita buat tadi, X aksen A, Y aksen A, X aksen B, Y aksen B, X aksen C, Y aksen C. Sama dengan matriksnya 1, 0, 0 min 1 kali titik A 4,6, B min 5,2, titik C min 3, min 4 tambah 2 kali. Tadi kan 0, K. Berarti K-nya kan min 2. Jadi 0 min 2, 0 min 2, 0 min 2. Karena untuk setiap titik A, ABC tadi. Maka kita perkalikan. 1 kali 4, 4 tambah 0 kali 6. Berarti 4 tambah 0 ditambah ini. Tambah 0. Berarti 4. Untuk Y-nya 0 kali 4, 0. Kurang 1 kali 6, min 6. Ditambah 2 kali min 2. Berarti min 6 ditambah 2 kali min 2. Min 6 dikurang 4. Berarti min 10. Begitulah caranya. Berarti A aksen 4 min 10. B aksen min 5 min 6. C aksen min 3, 0. Itulah bayangan titik A, B, C segitiga tersebut dengan cara matriks oleh garis Y sama min 2. Nah, sekarang contoh kedua. Diketahui persamaan garis 5X tambah 3Y sama 15. Tentukan persamaan bayangan garis tersebut jika dicerminkan terhadap pertama garis X sama min 3, yang kedua garis Y sama dengan 2. Oke, kita jawab untuk garis X sama dengan min 3. Kita buat dalam bentuk pemetaan. Tadi garis 5X tambah 3Y sama dengan 15. Kita cari 2 titik. Kalau X-nya 0, Y-nya 5. Kalau Y 0, X-nya 3. Kita ambillah titiknya. Kita sebutlah titik A 3,0, titik B 0,5. Maka bentuk pemetaan. Jadi titik A dan B kita cari bayangannya. Titik A 3,0 kan? MX sama min 3. Berarti hanya min 3. Berarti A aksen 2 kali min 3 kurang 3,0. Jadi X-nya berubah. Y sedangkan Y-nya tetap. Berarti min 6 kurang 3. Min 9,0 lah A aksen. Titik B 0,5. Berarti B aksen 2 kali min 3 kurang 0,5. Berarti min 6 kurang 0, min 6. Berarti B aksen min 6,5. Jadi persamaan garis melalui titik. Karena kita cari tadi 2 titik kan. Persamaan garis melalui titik X1, Y1 dan X2, Y2. Maka rumus Y kurang Y1 per Y2 kurang Y1 sama dengan X kurang X1 per X2 kurang X1. Kita ambillah titik A tadi X1. Titik B X2 ya. Oke, berarti Y kurang 0 per Y2 tadi, si B ya, 5 kurang 0 sama dengan X tambah 9, karena kurang-kurang tambah 9 per min 6 tambah 9. Berarti Y per 5 sama dengan X tambah 9 per 3. Perkalian silang. 3Y sama dengan 5X tambah 45. Atau 5X kurang 3Y tambah 45 sama dengan 0. Maka bayangan garis 3Y kurang 5X tambah 45 atau 5X kurang 3Y tambah 45 sama dengan 0. Baik, untuk pertanyaan kedua, untuk garis Y sama dengan min 2. Bentuk matriks tadi, X, Y. Tanda panah MY sama dengan 2. Berarti X aksen, Y aksen.
X aksen Y aksen sama dengan 10 0 min 1 kali XY tambah 2 kali 0, K. Oke, maka X aksen Y aksen sama dengan 10 0 min 1 kali XY tambah 2 kali 0,2. Berarti kita perkalikan. X aksen sama dengan X persamaan 1. Y aksen sama dengan min Y tambah 4. Berarti Y sama dengan 4 kurang Y aksen persamaan 2. Substitusi 1 dan 2 ke soal. Ke soal tadi ya. Soalnya tadi garis 5X tambah 3Y sama 15. Berarti X tadi X aksen. 5X aksen tambah 3 kali 4 kurang Y aksen dalam kurung sama dengan 15. 5X aksen tambah 12 kurang 3Y aksen sama dengan 15. 5X aksen kurang 3Y aksen sama dengan 15 kurang 12, 3. Maka bayangan garisnya adalah 5X kurang 3Y sama dengan 3. Atau 5X kurang 3Y kurang 3 sama dengan 0. Inilah bayangan garis. Untuk dipetakan tadi, dicerminkan terhadap Y sama dengan 2. Baik, kita masuki ke materi yang ketiga, yang keempat ya. D. Refleksi terhadap titik pangkal pusat Kartesius 0,0. Oke, gambar ini titik pangkal, ini titik X, cerminkan ke titik pangkal, berarti inilah P aksen min X, min Y. Jadi X aksennya min X, Y aksennya min X ya. Dari gambar P X, Y, cermin M titik pangkal 0,0, P aksen Y aksen, Y aksen. Titik P X, Y tanda panah M titik pangkal 0, 0,0. P aksennya min X, min Y. Maka kita cari bentuk matriksnya. X aksen sama min X. Tadi tanda panah X aksen sama dengan min 1 kali X tambah 0 kali Y. Y aksen sama dengan min Y. Tanda panah Y aksen sama dengan 0 kali X tambah min 1 kali Y. Maka dalam bentuk persamaan matriksnya, X aksen Y aksen sama dengan min 1, 0, 0 min 1 kali XY. Ya. Baik, sebagai contoh soal, tadi pencerminan terhadap titik pangkal 0,0. Pertama, tentukan bayangan titik-titik pada segitiga ABC, di mana titik A 4,7, titik B 2,3, titik C min 4,4, yang direfleksikan terhadap titik pangkal 0,0. Oke, kita buat cara matriks ya. X aksen A, Y aksen A, X aksen B, Y aksen B, X aksen C, Y aksen C, sama dengan min 1, 0, 0 min 1. Oke, titik A-nya 47, B 2 min 3, titik C min 44. Oke, maka aksen kita perkalikan. Min 4, berarti Y aksennya min 7. B aksen, X aksennya min 2, Y aksennya 3. Untuk titik C, C aksennya, berarti X aksennya 4, Y aksennya min 4. Maka A aksen min 4, min 7, B aksen min 2,3, C aksen 4, min 4. Itulah contoh pertama. Lalu untuk contoh yang kedua, tentukan bayangan kurva parabola. Y sama dengan X kuadrat tambah 4X kurang 1. Dicerminkan terhadap titik pangkal 0,0. Jawab. Maka rumus tadi, X aksen, Y aksen sama dengan min 1, 0, 0 min 1 kali XY. Oke, kita cari persamaan matriksnya. X aksen sama dengan min X. X sama dengan min X aksen persamaan 1. Y aksen sama dengan min Y. Tanda panah. Y sama dengan min Y aksen persamaan 2. Substitusi 1 dan 2 ke soal. Soalnya tadi, Y sama dengan X aksen. X kuadrat tambah 4 kurang 1. Berarti kita ganti Y. Y-nya kan min Y aksen sama dengan min aksen dalam kurung kuadrat tambah 4 kali min X aksen kurang 1. Min Y aksen sama dengan X aksen kuadrat kurang 4X aksen kurang 1. Maka kita hilangkanlah aksennya kan. Maka bayangan kurva adalah min Y sama dengan X kuadrat kurang 4X kurang 1. Atau kita kalikan negatif lah. Y sama dengan min X kuadrat tambah 4X tambah 1. Ya. Untuk memantapkan materi yang barusan kita bicarakan bersama tadi, maka untuk soal latihanmu di rumah, dari buku wajib matematika 2A, yang pertama halaman 248 sampai dengan 249, bagian A, nomor ganjil. Yang kedua halaman 249, yaitu bagian B, nomor genap. Yang ketiga halaman 250, bagian C, nomor 2 dan 4. Terima kasih.